Ketika saya berkunjung ke rumah kerabat, saya permisi ke kamar mandi. Lalu saya melihat ada serangga kecil yang menempel di tembok kamar mandi. Saya tengok ke atas, ternyata banyak. Dan saya perhatikan di wastafel dapur juga terlihat sejumlah kecil serangga ini. Apakah makhluk bersayap ini? Apakah mereka lalat? Apakah mereka agas? Atau ngengat? Dan saya baru ingat, teman-teman pernah menyebutkan serangga kecil ini di kolom komentar. Ada yang bilang kalau serangga ini adalah hama rumah tangga yang umum, yang sering ditemukan di kamar mandi dan dapur. Hama? Apakah mereka berbahaya? Bagaimana mereka bisa muncul? Dan apakah kehadiran mereka menandakan sebuah lingkungan yang tidak bersih atau tidak sehat? Dalam video kali ini, kita akan membahas lalat drainase alias drainfly. Sebelum kita cari tahu tentang hewan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah sawer di Saweria. Damar Wulan, H.A. Ragil, Kud, Adi yang selalu sendiri, Indra Braga, Strip, Rizwan, Anonim, dan Teddy. Terima kasih atas sumbangannya ya. Pertama-tama, mungkin lalat ini memiliki nama yang berbeda di tiap daerah. Di beberapa negara pun panggilan mereka berbeda. Ada yang bilang drain flies, sink flies, filter flies, sewer flies, dan sewer gnats. Bagaimana dengan kamu? Apa nama panggilan lalat ini di daerah kamu? Yang mendengar saya menyebut serangga ini sebagai lalat pasti langsung kaget. Tapi bisa saya jelaskan. Menurut taksonomi, lalat drainase adalah lalat sejati yang merupakan famili Psychodidae dari ordo Diptera. Mereka berukuran sangat kecil. Ketika tidak sedang terbang, sayapnya tidak terlipat rapi di punggungnya. Tidak seperti lalat pada umumnya. Sayap lalat drainase agak menonjol ke samping. Lebih terlihat seperti sayap ngengat ketimbang sayap lalat. Beberapa genus memiliki tubuh dan sayap pendek yang berbulu, yang menambah kesan penampilan seperti ngengat. Mungkin dari sinilah asal asumsi bahwa serangga ini adalah ngengat. Namun, bulu-bulu ini bukan hadir tanpa tujuan. Sebagai serangga yang hidup dan berkembang baik di lingkungan yang basah, harusnya mereka siap basah dong. Tapi lalat drainase dewasa sepertinya kurang suka basah. Mereka akan menghindari air jika belum waktunya bertelur. Nah, bulu-bulu ini bertindak sebagai alat anti air bagi mereka. Bulu-bulu halus ini memerangkap udara dengan baik, menciptakan kantung udara yang mencegah mereka menjadi basah. Ini sangat berguna ketika mereka terjatuh ke dalam air atau ketika mereka ketemu kamu yang suka iseng menyiram mereka dengan air. Oke, keren sih, bisa anti air. Tapi karena mereka terlalu sibuk mengembangkan bulu anti air mereka, lalat drainase kurang terampil menggunakan sayap mereka. Mereka tidak bisa terbang dengan baik dan selalu jadi bahan lelucon ketika keluarga mereka berkumpul, karena mereka selalu dibandingkan dengan keterampilan terbangnya lalat rumah dan ngengat. Ada lebih dari 2.600 spesies lalat drainase yang hidup di seluruh benua, kecuali Antartika. Ini menjadikan mereka sebagai famili paling beragam di ordo mereka. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah tropis yang lembab. Yang hidup di kamar mandi atau di dapur kamu biasanya adalah Clogmia albipunctata. Mereka umumnya tidak berbahaya, tapi dapat mengganggu jika jumlahnya terlalu banyak.
Lalat drainase cenderung aktif di malam hari. Jadi, kemungkinan besar kamu akan lebih sering melihat mereka di malam hari. Meskipun demikian, mereka adalah serangga yang tertarik dengan cahaya, sehingga kemunculan di siang hari tetap ada. Lalat dewasa yang sering kamu lihat dapat bertahan hidup dengan minum air atau mengkonsumsi nektar bunga bagi spesies yang hidup di alam liar. Masa hidup lalat dewasa sekitar 12-24 hari, dan dengan masa hidup yang sedikit itu, mereka terkesan menjalaninya dengan woles. Mereka menghabiskan sebagian besar masa dewasa mereka bertengger di dinding, menunggu pasangan. Mereka jarang bergerak, dan tidak bisa terbang dengan baik. Kalau dalam bahasa manusia, mereka ibarat pemuda dewasa yang kurang keterampilan dan minim keinginan. Dengan kata lain, need. Nggak mikirin orang lain yang mau istirahat gitu, nggak mikirin kamu. Nyari senang sendiri, nggak peduli apa orang lain mau istirahat, mau tidur. Hansip bukan, jaga roda enggak. Kalau pikir orang kiri kanan gini nggak terganggu dengan kegiatan kalian. Yes. Lalat dewasa berperilaku demikian karena setelah melewati tahap larva, lalat dewasa hanya punya satu tujuan, yaitu kawin dan beranak pinak. Tempat favorit mereka adalah di dalam saluran yang tersumbat dan berminyak, yang umumnya terdapat di dapur, di kamar mandi, di selokan, pojokan ruangan yang lembab, bahkan di tangki septik atau septic tank. Lalat betina meletakkan 30-100 butir telur di permukaan media pembiakan. Media pembiakan yang saya maksud adalah organik basah seperti penimbunan yang biasanya ditemukan di saluran pembuangan. Tergantung pada suhu, telur akan menetas dalam waktu 30-48 jam. Larva lalat drainase mirip seperti larva lalat pada umumnya, yaitu belatung, tidak berkaki, dengan tubuh sepanjang 3,5-10 mm. Warna mereka biasanya pucat di bagian tengah dengan aksen lebih gelap di kedua ujungnya. Larva lalat ini akan memakan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang hidup di sekitar mereka. Ketika sumber makanan menjadi langka, larva lalat drainase dapat menjadi kanibal, memakan saudara sekandung mereka. Larva lalat drainase membutuhkan waktu sekitar 18 hari untuk berubah menjadi pupa. Pupa yang akan berkembang menjadi dewasa setelah 5 hari. Mereka sering menempati saluran pembuangan di kamar mandi. Dan untuk alasan ini, mereka juga dikenal sebagai lalat kamar mandi. Semakin banyak nama panggilannya. Meskipun dianggap tidak berbahaya, ada beberapa literatur yang melaporkan bahwa lalat ini menyebabkan beberapa kasus miasis di hidung, usus, dan saluran kencing. Miasis adalah serangan parasit pada tubuh makhluk hidup oleh larva lalat yang tumbuh di dalam inang sambil memakan jaringan tubuhnya. Tapi kasus miasis pada lalat drainase ini disertai dengan garis bawah yang sangat tebal. Hanya terjadi pada lingkungan dengan kondisi sanitasi yang sangat buruk dan kebiasaan kebersihan yang sama buruknya. Ada subfamili dari lalat drainase yang dikenal dengan nama Phlebotominae, yang merupakan penghisap darah dan lebih dikenal sebagai lalat pasir atau sandfly. Dan karena mereka menghisap darah seperti nyamuk, mereka cenderung membawa vektor virus dan berisiko menularkan penyakit. Namun jangan khawatir, karena sesuai julukannya, mereka umumnya ditemukan di area berpasir, seperti benua Afrika dan Selandia Baru. Tapi tetap waspada, khususnya jika ada tetangga kamu yang sedang membangun rumah, karena biasanya ada tumpukan pasir di sana. Iya, saya cuma bercanda. Banyaknya lalat drainase dewasa di dalam rumah biasanya menunjukkan adanya masalah dengan drainase. Kebersihan saluran pembuangan yang buruk karena terdapat penyumbatan. Ini dapat menjadi tempat berkembang biak yang berkelanjutan. Sekarang, mungkin kamu bertanya, kenapa di kamar mandi saya terdapat lalat ini? Saya yakin sekali kalau saluran pembuangan saya tidak tersumbat. Tanpa kamu sadari, di dalam kamar mandi biasanya ada rambut yang menyangkut di saluran pembuangan, yang lambat laun akan menahan material organik hingga menumpuk, dan ini akan menjadi media pembiakan lalat yang sangat baik.
Selain saluran pembuangan, kamu juga harus memperhatikan apakah di lantai atau di sudut antara tembok dengan lantai di kamar mandi terdapat celah atau lubang. Jika ya, dari situlah mereka muncul. Lalu, haruskah kita khawatir akan kehadiran lalat drainase ini di rumah kita? Maksud saya di rumah kamu? Umumnya lalat drainase tidak berbahaya bagi manusia. Tapi tunggu dulu. Jika kamu melihat lalat drainase di rumah kerabat kamu, jangan langsung bilang kalau rumah mereka kotor. Nanti alam semenit dituduh menyebabkan perpecahan hubungan antara keluarga. Dan saya nggak mau itu terjadi. Keberadaan lalat ini tidak serta-merta berarti saluran pembuangan kamu kotor, atau dapur, kamar mandi, atau area lain di rumah kamu tidak bersih. Lalat drainase adalah serangga oportunistik dan dapat masuk ke dalam dan mencoba berkembang biak di dalam rumah ketika mereka menemukan area lembab. Tapi meskipun lalat drainase tidak berbahaya, karena lalat ini juga sering ditemukan di kamar mandi dan di dapur di mana makanan disiapkan, tentunya akan tidak sehat jika lalat yang hidup di saluran pembuangan ini hinggap di makanan kamu. Penggunaan bahan kimia yang dijual bebas untuk membasmi mereka juga dapat mengakibatkan makanan yang dihinggapi mereka bisa terkontaminasi. Ini bisa menjadi hal yang buruk jika terjadi di restoran. Dan dari penjelasan barusan, sekaligus menjawab para pecinta kuliner ekstrim yang sedang bertanya-tanya, apakah serangga ini bisa dimakan? Stop it. Get some help. Jangan ya, biar cicak aja yang mau makan mereka. Karena jika populasi lalat ini berlimpah, populasi cicak pun akan ikut berlimpah. Cicak dapat dengan mudah memangsa mereka karena pergerakan lalat ini yang slow. Dan jika populasi cicak berlimpah, maka tembok kamu akan ternoda oleh cicak. Karena meskipun terlihat hidup di kamar mandi, cicak tidak mau di WC. Jadi, bagaimana menghilangkan mereka? Cara terbaik untuk mengusir lalat drainase adalah dengan mencegah mereka menemukan bahan organik di saluran pembuangan, tidak membuang materi organik ke dalam saluran air, serta menyingkirkan rambut yang dapat mengumpulkan materi organik dan berpotensi menyumbat saluran pembuangan. Intinya, menjaga kebersihan. Setelah saluran pembuangan kamu bersih dari penyumbatan dan materi organik, begitupun dengan telur dan larva mereka. Karena kalaupun telur itu berhasil menetas, tanpa sumber makanan, mereka akan memangsa satu sama lain. Lalat dewasa yang terlanjur menetas masih akan bertengger di tembok. Namun tanpa tempat berkembang biak, pelan tapi pasti penyebaran mereka akan terhenti. Pembersih kimia memang akan menghilangkan mereka dengan cepat. Tapi kalau perawatan saluran tidak dilakukan dengan baik, apa gunanya? Mereka pasti akan datang kembali. Andaikan mereka datang kembali, jawaban apa yang harus kamu beri? Dari lalat drainase yang oportunistik, kita belajar untuk memanfaatkan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang harus diambil, medan yang harus dihadapi, dan misteri yang harus dipecahkan. Jangan disia-siakan. Manfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin, supaya kamu tidak mencari kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Untuk kamu yang baru subscribe, selamat bergabung. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.